Pada tahun 1978, Honda meluncurkan Honda Prelude di Jepang dan berakhir produksi pada tahun 2021. Dan di video kali ini, kita akan mereview Honda Prelude yang sama seperti yang dimiliki oleh Vitara, yaitu Honda Prelude generasi ketiga. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Oke guys, di video kali ini kita akan mereview sebuah mobil Honda Prelude tahun 91. Mobil ini emang tidak diluncurkan resmi oleh Honda Indonesia, oleh Honda Prospect Motor, tapi diimpor langsung oleh importir umum. Dan mobil ini sangat istimewa karena low kilometer dan semuanya masih full original. Untuk dimensi dari mobil ini memiliki panjang 4,4 meter dengan lebar 1,7 meter dan tingginya hanya 1,3 meter. Jadi mobil ini terlihat ceper dan pendek. Untuk ground clearance sendiri juga kecil, hanya mungkin sekitar 1 jengkal, ya 1 jengkal lebih. Karena mobil ini juga didesain sebagai ala-ala sport coupe. Oke, kita bahas dulu tampilan depannya. Tampilan mobil depan dari Honda Prelude ini sangat clean sekali ya guys. Karena lampunya masih menggunakan lampu desain pop-up. Jadi kalau pada saat kita tidak menyalakan lampu, otomatis lampunya akan menutup seperti ini. Lalu untuk grill atasnya sendiri kita juga nggak ada. Jadi ini kap mesin langsung, grillnya hanya di bawah. Ada 2 tingkat ini ya, untuk yang ketutupan plat nomor ini sama yang di bawah. Jadi untuk grill atasnya memang nggak ada, seperti Honda Civic Genio atau Estilo, itu juga tidak memiliki grill atas. Terus kita lanjut, di sini ada lampu fog lamp atau lampu kota dengan lampu sein, ada di bumper. Lalu sebelum kita ke bagian lainnya, kita cek dulu bagian mesin dari Honda Prelude ini. Ya, mari kita lihat mesin dari Honda Prelude tahun 91 ini. Ya. Untuk bukaannya sendiri masih menggunakan batang karena tidak ada sistem hidrolis di mobil ini. Dan kita dapat kap mesin yang masih belum diberikan peredam, tapi sudah dicat sewarna bodi dan sudah dipernis. Lalu untuk stiker-stikernya sendiri di mobil ini juga masih lengkap ya. Untuk attention, untuk caution, dan untuk emisi regulasi dari Jepang. Karena mobil ini sejatinya adalah mobil JDM, benar-benar made in Jepang. Lalu untuk di sektor mesinnya, Honda Prelude ini dibekali mesin B20A dengan 12 valve SHC dual carb atau dual karburator, dengan dipadukan dengan transmisi automatic 4-speed torque converter. Mesin ini menyalurkan tenaga ke 2 roda depan dan memiliki tenaga 105 PS dan 145 Nm of torque. Dan mobil ini masih low kilometer, masih 8.000 km, jadi semuanya masih seperti baru, masih full orisinil, tanpa ada sentuhan dari tukang-tukang ataupun bengkel-bengkel. Dan mesin dari Honda Prelude ini terlihat sangat indah, sangat complicated untuk pada tahun 91. Dan karena mobil ini full original, kilometernya juga masih sangat rendah,
barcode-nya aja masih ada. Oke, setelah kita melihat bagian mesin dari Honda Prelude ini, kita beralih ke bagian samping dari mobil ini. Mobil ini terlihat seperti mobil sport scope yang sangat rendah dan sangat ikonik. Lalu kita lihat di bagian samping ini terdapat fender yang sedikit menonjol dan ada ban yang masih full original dari baru. Untuk bannya sendiri emang sudah diganti, tapi untuk velgnya masih original dari Honda. Untuk bannya, untuk mobil ini memiliki ukuran 185/70 R13. Mungkin untuk di tahun sekarang ban R13 ini sudah sangat tidak relevan ya, sangat kecil. Tetapi ownernya tetap mempertahankan originalitas, jadi mencari ban yang sesuai dengan ring bawaannya, yaitu ring 13. Untuk velgnya sendiri ini modelnya jeruji dengan ada cover lug nuts. Ini adalah cover dari bawaan dari Honda. Untuk remnya sendiri sudah menggunakan cakram berventilasi, tapi belum ada ABS EBD, itu belum. Untuk sistem suspensinya ini sudah menggunakan all double wishbone, jadi punya kenyamanan dan handling yang luar biasa. Lalu kita beranjak ke bagian sebelah sini, ada Scene Defender. Karena mobil tahun segini, tahun 90-an awal, semuanya Scene itu adanya Defender, bukan di spion. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya lagi. Kita mendapatkan pintu yang sangat lebar dengan tambahan daging di sini. Ini merupakan list karet yang menjadi ciri khas dari mobil ini. Lalu untuk mirrornya sendiri, ini masih manual untuk pelipatannya. Jadi ini masih manual. Tapi kalau untuk mirrornya sudah elektrik, bisa diatur dari dalam. Kalau kita mundur sedikit, kita ada handle yang masih bentuknya model tahun 90-an, model cungkil, dan ada kunci. Kuncinya juga masih original. Lalu ada kaca untuk penumpang belakang yang fix, tidak bisa dibuka. Lalu kita mundur lagi, ada ban belakang. Ban belakangnya ini juga berukuran sama dengan di depan, R13, dengan cakram juga. Jadi cakramnya mobil ini sudah 4, cuma yang belakang ini masih solid disc brake. Kalau yang depan sudah cakram berventilasi. Dan ukurannya lebih kecil tentunya ya, karena rem belakang. Untuk velgnya sendiri juga sama, yang sangat ikonik, khas mobil tahun 90-an. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Lalu di belakangnya lagi kita akan mendapatkan antena yang sudah otomatis. Pada saat sistem entertainment system atau radionya kita nyalakan, antena akan keluar sendiri secara otomatis. Lalu untuk di bagian belakang di sini masih sama seperti di depan. Ini bumpernya masih plastik. Lalu untuk lampunya sudah berbentuk sampai ke bodi samping. Oke, kita beralih ke bagian belakang dari Honda Prelude tahun 91 ini. Nah, untuk bagian belakang dari mobil ini terlihat seamless. Terlihat sangat mobil tahun 90-an yang sangat klasik, tapi juga kelihatan sporty. Terlihat ada tulisan Prelude yang menjadikan mobil ini menjadi clean karena tulisannya ada di sini. Ada di tengah bagasi. Lalu di sini juga ada emblem Honda dan emblem 2.0 EX yang menunjukkan adalah tipe mobil ini. Mesinnya 2000, tipenya EX. Kalau punyanya Om Fitra itu lebih atasnya. Dia kalau nggak salah tipenya SSX. Kalau ini EX. Dan kita bisa lihat untuk lampu belakangnya ini masih full original, masih sangat kilap sekali. Dan belum ada teknologi LED dan kawan-kawan ya. Jadi masih full bohlam semua. Tapi yang uniknya dari mobil ini adalah atretnya hanya di bagian sebelah kanan. Karena mobil ini sejatinya adalah setir kiri. Jadi atretnya itu hanya ada di sebelah kanan. Dan kalau yang tipe facelift ini kan sudah tipe facelift. Ini lampunya sudah menyambung merah dan putih. Kalau yang pre facelift itu ada
lampu sen sama lampu mundurnya itu terpisah warnanya. Nanti kita akan tampilkan di sini. Lalu kita beranjak ke bawah, kita mendapatkan bumper yang sangat kokoh ya, ini plastiknya sangat tebal, masih full original, tidak ada spet-spet. Terus ada di sini untuk tempat plat nomor, terus ada lampunya. Tapi karena mobil tahun 90-an, kamera mundur atau sensor parking itu jangan harap ada. Lalu untuk knalpotnya sendiri masih full original dengan stainless steel muffler tip. Dan ini sangat beken pada tahun 90-an. Oke, kita karena bagian belakang kita cek juga bagasinya. Nah, kita masih buka bagasinya. Untuk mobil ini sistem bagasinya masih pembukaan belum full, tapi hanya separuh ya. Masih seperti mobil ya 80-an ya. 80-an itu masih pembukaannya tidak full tapi hanya separuh. Untuk bagasinya sendiri ini lumayan dalam ya. Mungkin ya dalamnya ada 1 jengkal lebih. Lalu semuanya kalau bagian dalamnya ini sudah ditutup oleh cover bludru, tapi untuk kap bagasinya masih terlihat rangkanya seperti ini. Masih belum ada cover penutup, tapi sudah dicat dan sudah di-varnish warna bodi. Dan karena mobil ini masih full original, toolkitnya pun masih lengkap. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan dongkrak yang sangat rapi oleh tertutup cover. Oke, kita tutup dulu. Setelah bagian bagasi dan bagian belakang, kita lanjut ke interior. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. Selamat datang di interior Honda Prelude tahun 91. First impressionku melihat interior mobil ini adalah mobil ini memiliki interior yang sangat mewah pada zamannya. Oke, kita bahas dulu dari pintunya. Pintu mobil ini karena 2 pintu, jadi memiliki ukuran yang lebih panjang daripada sedan. Lalu untuk bahannya sendiri, mobil ini memiliki bahan soft touch, dan bludru di bagian bawah sini. Untuk di pintu ini terdapat handle chrome, ada central lock, lalu ada lubang AC. Jadi mobil ini lubang AC-nya berada di pintu. Di atas juga ada lubang AC. Lalu di sini terdapat power window dan saklar untuk mematikan dan menyalakan power window. Power window-nya hanya 2 karena pintunya hanya kiri dan kanan. Lalu beralih ke bagian ini, ada pegangan yang juga soft touch, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan seperti ya nyimpen HP atau nyimpen brosur, nyimpen majalah gitu masih bisa. Lalu kita beranjak ke bagian dashboard dari mobil ini. Oke, kita beranjak ke bagian dashboard dari Honda Prelude tahun 91 ini. Dia memiliki bahan untuk bagian spidolnya ini masih hard plastik memang, tapi untuk bagian sini, bagian tengah, bagian samping semuanya soft touch. Untuk bagian laci masih plastik ya, tidak dilapisi oleh kulit, tapi untuk bagian atas sini sampai sini semuanya soft touch. Dan masih kulit jeruk karena kilometernya ya masih sekitar 8.000. Jadi mobil ini benar-benar sangat disimpan dan sangat dirawat dengan baik. Oke, kita kembali lagi ke bagian pengemudi.
Di samping kanan sini terdapat saklar untuk mengatur electric mirror kanan dan kiri. Bisa diatur lewat sini. Ada L dan R untuk kiri dan kanan. Ada kotak mirror ini untuk sebagai pengatur kanan kiri, atas bawah. Lalu kita beralih ke instrumen speedometer dari mobil ini. Di sini terdapat tombol hazard. Ya, ini hazard. Lalu untuk bawahnya ini adalah defogger belakang. Lalu di sini seharusnya adalah tempat cruise control. Tapi karena mobil ini adalah tipe paling rendah dari Honda Prelude, jadi untuk sistem cruise control di mobil ini masih absen. Lalu di bawahnya ada tombol untuk membuka sunroof. Nah, mobil ini sudah memiliki sunroof yang dibuka dan ditutup secara elektrik. Oke, beranjak di bagian selanjutnya ada pengatur lampu instrumen untuk speedometer dan bagian instrumen cluster. Jadi bisa diterangkan dan diredupkan. Dan di sebelah kanannya terus untuk button ini ternyata bukan untuk menyalakan fog lamp, tapi untuk membuka lampu pop up-nya. Jadi kita pencet. Ini kita pencet lalu kita ya lampunya nyala. Untuk tutup lagi. Lalu untuk pengaturan setir ini sudah bisa tilt steering menggunakan sistem pegas. Jadi kita tidak perlu capek-capek mengatur, hanya ditekan begini lalu setirnya sudah kembali ke atas, lalu kita bisa melakukan adjustment sesuai dengan keinginan kita. Bisa serendah ini, bisa setinggi ini. Untuk bagian steering wheel modelnya sederhana, 3 palang dan tidak ada tulisan Prelude-nya. Kalau yang ada tulisan Prelude-nya itu adalah tipe di atasnya, yang seperti punya Om Fitra itu ada. Di sini logonya cuma Honda doang, tidak ada airbag, tidak ada tombol-tombol main-main. Jadi jarinya ini tidak bisa bermain-main karena sepi, setir doang. Lalu untuk bagian tuas sisi sebelah kiri dan kanan ada tuas untuk wiper dan tuas untuk lampu. Lampunya sudah menggunakan automatic pop up, yang kita nyalakan langsung naik, kita matikan langsung turun. Oke. Kita beralih ke instrumen cluster dari mobil ini. Di sini kita dapat AC 2 biji kanan dan kiri yang sudah bisa dibuka dan ditutup secara manual. Lalu untuk pengaturan AC-nya juga komplit. Sudah pengaturan arah semburannya mulai dari muka kaki doang, kaki defogger depan dan full defogger. Lalu mobil ini juga sudah disediakan heater, jadi paling dingin dan bisa heater. Untuk pengaturan kipasnya masih bentuk putaran kompor gas, belum elektrik. Lalu kita berlanjut ke bagian bawah, ada entertainment system yang masih bawaan dari Honda dan masih kaset. Ya jelas tahun 90-an nggak ada USB apalagi Bluetooth ya, jadi kita dapat kaset dan radio. Untuk dari head unitnya sendiri ini sih gila sih, masih full original dan masih kayak belum pernah dipakai. Luar biasa ownernya. Lalu kita turun sedikit, ada multifungsi tempat penyimpanan yang ditutup. Nah, ini kita bisa lihat untuk pajaknya. Untuk mobil ini pajaknya plat B Jakarta itu PKB-nya 1.200.000. Kalau sama biaya lain-lain sampai 1,7. Untuk mobil tahun 90-an pajaknya sangat tinggi guys, karena mungkin mobil CBU dan 2 pintu. Oke, kita berlanjut ke bawahnya, ada asbak. Karena tahun 90-an ya, nggak tahu mungkin orangnya pada suka merokok atau gimana, jadi selalu disediakan asbak di sini.
Lalu sebelahnya ada socket lighter yang bisa untuk digunakan ngecas juga, tapi di sini masih terlihat seperti tidak pernah dilepas. Ya. Dan berlanjut ke bagian selanjutnya ada transmisi automatic 4 speed. Untuk mobil tahun 90-an, transmisi otomatis ini sudah sangat-sangat langka dan sangat mahal. Ada P, R, N, D, S, dan 2. Jadi S ini untuk mode sport dan 2 ini mungkin untuk di tanjakan. Jadi langsung overdrive ke gigi 2. Terus lalu setelah di bagian selanjutnya ada handrem yang masih model otot, masih mekanikal sekali, dan sudah diberikan chrome untuk tombol rilisnya. Dan rasanya sih seperti masih mantap sekali ya tariannya ini, karena emang ya low kilometer, memang tidak pernah bohong guys. Lalu di sini tidak ada apa-apa dan tidak ada konsol box ataupun apapun itu. Di sini juga tidak tahu, ini ada tempat kosong, sepertinya buat aspal tapi tidak dibuka. Oke. Untuk bagian laci ini sudah soft opening tapi ya sedikit agak bunyi. Dan luar biasanya mobil tahun 90-an sudah dilapisi bluedrug. Dan kalau lampu ke kota dinyalakan, ada lampu penerangan dari dalam laci. Jadi pada saat kita mungkin malam-malam, kita bisa dengan mudah untuk mengambil barang karena diberikan penerangan di dalam sini. Lalu kalau lampunya mati, juga ikut mati. Dan ini diteruskan di tradisi sampai ke Accord Prestige dan Accord Maestro. Kita tutup lagi. Cuma kalau di sini plastiknya ini untuk lacinya masih belum diberikan bahan kulit. Kalau di Accord Maestro itu semuanya sudah full kulit sampai ke bagian-bagian sini. Semuanya soft touch. Oke, kita bagian interior sudah, bagian dashboard sudah, kita bagian atas. Bagian atas di sini terdapat kaca DN night mirror yang masih manual. Ya sangat wajar tahun 91. Lalu kita diberikan sun visor. Untuk bagian sopir ternyata tidak ada cerminnya dan tidak ada lampu. Tapi di bagian sisi penumpang terdapat cermin. Ini sama persis seperti di Accord Maestro sih. Pembukaannya, profil pembukaannya juga sama. Lalu yang paling mengejutkan adalah sudah berikan sunroof. Dan kacanya ini adalah kaca anti panas warna coklat. Jadi meskipun tanpa kaca film dan ininya tidak ditutup, cover sunroofnya ini, mobil ini juga tidak panas karena kacanya sudah tolak panas. Oh, di sini ada lampu kabin yang masih halogen dan masih berfungsi dengan baik. Oke, kita tutup dulu. Nah, penutupnya secara manual tapi pembukaannya secara elektrik. Dan untuk panel speedometernya ini terdapat RPM, ada penunjuk kecepatan yang sampai 220, terus ada penunjuk bahan bakar, indikator transmisi otomatis, dan suhu. Dan yang tidak terlupakan, ini ada penunjuk pintu terbuka. Ini ada di seri Accord dan seri Prelude. Dan kilometernya masih 8.988. Dan ini real, bukan diputer-puter. Oke. Bagian depan sudah, kita lanjut ke bagian belakang. Oke. Sekarang kita masuk di bagian kursi belakang dari mobil ini, tapi hanya bisa melalui lewat jok kiri depan yang dimajukan. Oke, kita masuk dulu. Ya. Untuk ukuran mobil sport coupe 2 pintu
dengan posisi jok depan yang sedikit dimajukan ya, dan posisi sandaran yang cukup ya, tidak terlalu rebah tapi masih normal lah. Legroomnya masih lega. Headroom untuk tinggi saya yang sama 166 cm masih lega, masih ada ya sekitar segini, berapa ini ya, hampir 10 cm. Lalu untuk joknya sendiri bahannya sama dengan di depan, masih full kain, mobil tahun 90-an, dan di bagian sini ada asbak. Di sebelah kanan nggak ada, hanya di bagian kiri. Kacanya tidak bisa dibuka, dan kita mendapatkan seat belt 2 titik untuk bagian belakang. Terus tidak ada headrest, headrestnya fix ya. Terus tidak ada handrest, jadi ya cuma polosan aja. Ini flat seperti ini. Terus untuk posisi duduknya sendiri ya emang agak tegak ya, dan kaki juga kurang nyaman ini kalau perjalanan jauh karena posisinya menggantung gini, dan ini tidak bisa, kaki tidak bisa masuk di bagian depan, di jok bagian depan. Untuk di belakang hanya terdapat 2 speaker di dek belakang ini, dan tidak ada high mount stop lamp. Tapi sudah ada rear defogger dan tempat untuk menggantung pakaian di sini. Dan untuk bagian belakang sekiranya seperti itu aja. Tapi emang mobil ini sangat dirawat dan sangat dijaga, sampai plastiknya pun tidak dibuka. Oke, mari kita keluar lagi. Kesimpulan dari mobil ini adalah mobil ini memiliki desain yang timeless dan full original dan full very well maintained. Bagi kalian kolektor dan pecinta mobil Honda, wajib memiliki mobil ini, wajib mengkoleksi juga mobil ini. Tapi sayangnya mobil ini populasi di Indonesia sangat sedikit, apalagi yang full original dan low kilometer seperti mobil yang ada di samping saya ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through.